adik-adik semuanya, selamat merayakan Hari Anak Nasional Sekolah Minggu 2022. Anak-anak, doa kami semuanya, kalian anak-anak sekolah minggu tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian. Semuanya, anak-anak akan mengalami kasih Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap mau belajar. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Shalom anak sekolah minggu semuanya. Selamat merayakan Hari Anak Nasional Sekolah Minggu 2022 ya. Tetap cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Tetap setia dan tetap semangat dalam Tuhan, dan gunakan setiap talenta yang kalian punya dengan baik, karena hidup kalian berharga buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, selamat merayakan Hari Anak Nasional Sekolah Minggu 2022. Tetap happy, tetap sukacita, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kalian. Karena kasih Tuhan yang memampukan kalian untuk mengasihi papa, mama, keluarga, teman sekeliling kalian. Tuhan Yesus sayang kalian. God bless you. Selamat pagi, shalom. Shalom semuanya. Ya, saya juga menyapa untuk yang di rumah-rumah, shalom. Bersyukur pada Tuhan buat hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat untuk merayakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan dengan mulut yang terbuka, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat 1 minggu yang sudah berlalu Tuhan. Kami masih ada Tuhan sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita puji ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan pagi
Tuhan. Di setiap hari kami Tuhan, sepanjang hari Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik, sama-sama kita angkat dua tangan, kita katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di setiap hari kami Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, katakan lagi, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Mari berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, biar kami selalu bersyukur Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Bentar kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau di sekolah minggu itu, kalau kita tanya, apa kabarnya hari ini? Maka jawabannya adalah, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, saya mengajak kita semua untuk sama-sama ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Waduh, belum pada semangat nih. Coba saya tanya satu kali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Ya, mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk merayakan sukacita yang daripada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
Bapak Ibu, pada hari ini bertepatan dengan Hari Nasional Anak, jadi kita ada sebuah lagu. Nah, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk yuk sama-sama kita belajar lagu ini ya. Yeay. Sama-sama kita bertepuk tangan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan gerejaku. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di sini aku dibesarkan, di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di sini aku dibesarkan. Di mana? Di sini. Yes. Aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Kau boleh pergi kemanapun, kau boleh cari dimanapun, namun tempat yang terbaik cuma ada di sini. Kau boleh pergi kemanapun, kau boleh cari dimanapun, namun tempat yang terbaik ada di mana Bapak Ibu? Ya, cuma ada di sini. Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Cuma di sini ku rasa bahagia. Cuma di sini ku rasa bahagia. Yeay. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa rumah yang terbaik Tuhan adalah tempat kami Tuhan bertumbuh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Satu hal yang ku rindu. Terima kasih Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu.
Sama-sama kita katakan. Satu hal yang ku rindu, ini ya Tuhan kami rindukan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iralamaya se aralamo, aralamaya canda aralamaya se. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kan kami bawa penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, iralamaya so, iralamaya se, aralamaya sandaralamo. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih. Iralamaya sandaralamaya soralamaya se, inaralalamaya sandaralamo. Inaralalamaya sandaralamaya se, iralalalamaya so, iralalalamaya sandaralamo. Kami menyembah, kan kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memuji-Mu
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami Tuhan selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa Kau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Walau sebentar kami akan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah tayangan ini dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Nah, hari ini Cece mau mewawancarai salah satu mami dari anak sekolah minggu kita. Nah, perkenalkan namanya Ce Oke. Ce Oke ini boleh memperkenalkan diri dulu, Ce? Halo, nama saya Oke. Saya mama dari Naomi, dari Priscilia dan Daniel. Nah, Ce, Cece mau tanya nih, selama anaknya Cece nih dari Naomi, Daniel dan Cincin. Nah, gimana sih perubahannya untuk anak yang sekolah minggu nih pertama kali di sini? Nah, berapa tahun sih di sini? Kami dari Naomi umur 3 tahun, sekarang sudah umur 12 tahun, jadi 10 tahun, 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 tahun di sini. Ya. Ya, 10 tahun. Nah, boleh sih untuk kesaksian untuk papi maminya di rumah, gimana perubahan anak Cece selama di sekolah minggu nih? Anak saya selama di sekolah minggu ya banyak perubahan. Mereka mau mendengarkan saya, mau mendengarkan nasihat, patuh, ya pelan-pelan belajar. Anak-anak kan tidak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, karena kita juga orang tua kan ada salahnya juga belajar proses, tidak langsung bisa. Perubahannya lumayan berjalan pelan-pelan, ada perubahan seperti mau baca Alkitab, seperti sudah terjadwal. Kalau mau disuruh kerjakan apa tuh, ya mas saya mau baca Alkitab dulu, kayaknya itu tugas tuh sudah harus selesai dulu baca Alkitab, harus kerjakan yang lain kayak bereskan rumah, nyapu kan. Ya kerjaan rumah lah mereka membantu saya, karena saya kan harus kerja di bawah kan, di lantai bawah itu. Nah, terus untuk selanjutnya nih Cek, gimana anak Cece perubahannya sama teman-teman lingkungan di sekolah, di rumah, gimana untuk anak-anak yang mereka yang belum sekolah dulu atau yang mereka yang tidak ikut gereja, bagaimana Cek? Ya anak saya ya dikatakan beda, ya ada pasti beda dengan anak yang lain. Anak saya lebih kalem ya di sekolah tuh, lebih tidak membangkang atau memberontak. Anak-anak mau mendengar apa yang diajarkan guru di sekolah, lebih nangkep kayak itu kan. Terus di sekolah mereka tidak kayak mau belajar, biar pelan-pelan mereka mau belajar. Terus puji Tuhan semuanya masuk dalam peringkat 5 besar. Yang terutama untuk si Daniel yang kecil itu kan tadinya tidak pernah diperhitungkan sama guru sekolahnya. Yang kemarin pas ambil raport masuk peringkat 5 yang tadinya tidak pernah digubris kayak itu. Nah, untuk selanjutnya nih saya boleh untuk misalnya saran untuk guru-guru sekolah minggu kami untuk kedepannya bagaimana untuk sekolah minggu ini, boleh diinfoin Cek? Kalau menurut saran saya ya sudah lumayan bagus. Anak-anak mau membaca firman Tuhan itu kan sangat bagus, biarpun sedikit setidaknya rohani mereka memakan apa yang Tuhan katakan di Alkitab itu kan. Firman Tuhan itu kan selalu ya dan amin. Nah jadi setidaknya sedikit ada lah kayak itu, yang ada yang Tuhan ngomong apa mereka tahu, ya belajar kayak itu. Semuanya sudah bagus. Kita sebagai orang tua cuma bisa membawa anak ke dalam persekutuan ibadah ini kan, dari anak-anak biar mereka lebih mengenal kasih Bapa, mau mengenal apa itu yang benar, apa yang salah, apa yang di mata Tuhan itu berdosa, yang baik, tidak baik. Oke, itu sekian dari wawancara dari saya, Cefani dan Ce Oke. Kita semua mari untuk sekolah minggu, adik-adik semua lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk guru-guru supaya sekolah minggunya juga melayani Tuhan. Selamat Hari Anak Nasional, Jesus bless you. Dan shalom adik-adik. Nah, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Nah,
Cece di sini ingin mewawancarai salah satu mami dari Aurel dan Juan. Nah, perkenalkan hari ini adalah Cek Sufi. Nah, Cek Sufi boleh perkenalkan dulu, Cek. Ya, nama saya Sufi, saya mama dari Juan dan Aurel. Nah, terus untuk ini Cek, kita ini kan Hari Anak Nasional. Nah, saya pengen nanya nih, Cece kan Aurel kan sudah lama nih, sekarang sudah naik di youth ya, di youth. Nah, setelah sebelumnya selama di sekolah minggu, bagaimana perubahannya Aurel dan sekarang buat untuk sekolah minggu bagaimana sih? Ya, puji Tuhan ya, sejak usia 4 bulan saya udah mengajak kedua anak saya itu untuk sekolah minggu. Ya. Di mana di situ saya memberikan motivasi kepada anak saya supaya mereka takut akan Tuhan, dan puji Tuhan sampai sekarang mereka mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun online tetap mereka ikuti gitu. Oh, jadi semangatnya Cek ya, dari Aurel sampai Juan. Nah, untuk perubahan anak-anak ini Cek, mungkin di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, bagaimana dengan anak-anak yang belum mengenal Tuhan? Perubahannya gimana Cek? Kalau anak yang di dalam Tuhan itu mereka akan takut akan Tuhan, mereka tahu kebenaran firman Tuhan, mereka tahu perbuatan baik dan buruk, mereka suka membaca Alkitab. Sedangkan kalau anak yang tidak pernah ke gereja itu mereka tidak tahu cara memuji Tuhan, mereka tidak tahu membuka Alkitab, begitu, dan tokoh-tokoh siapa Yesus itu kurang mengerti gitu, dan ego mereka itu masih tinggi gitu. Oh, gitu. Jadi ada perubahan yang signifikan ya Cek ya, untuk anak-anak yang kenal Tuhan, mereka dari karakternya mereka melayani orang tua, gitu, menghormati orang tua, teman-temannya pasti merasakan untuk mereka diberkati dengan kehadiran anak-anak Cece. Nah, untuk selanjutnya nih Cek, boleh untuk memberikan saran untuk guru sekolah minggu kami untuk gereja ini, sekolah minggu untuk kedepannya. Boleh Cece sampaikan ke Puji Tuhan ya, semenjak anak saya sekolah minggu, mereka mengerti akan Tuhan, takut akan Tuhan, mereka juga hormat sama orang tua, perhatian, mereka juga tahu baik yang mana yang buruk, begitu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar, membimbing, dan memotivasi buat anak-anak sekolah minggu. Dan saya juga mengajak buat jemaat di tempat ini yang punya anak, saudara, tetangga, mari kita bersekolah minggu agar iman mereka tumbuh di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, terima kasih Cek untuk wawancara hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Jesus bless you. Bye. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya, shalom. Kurang semangat ini, oke kita tes dulu ya. Shalom. Kita tes dari yang bapak-bapak, shalom. Oke ibu-ibu, shalom. Adik-adik sekarang, shalom. Oke, nah puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama untuk beribadah bersama, untuk merayakan hari yang sangat spesial. Hari apakah itu? Hari Anak Nasional kita yang bertemakan tentang, sekali lagi lebih keras kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oke, sebelum kita mulai kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita ambil sikap doanya. Oke. Bapa dalam sorga, terima kasih buat hari yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tadi kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Biarlah supaya kami ya Tuhan saat ini bisa duduk diam dan mendengarkan apa isi dari hati-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah supaya sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Di sini saya yakin pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sudah tahu apa arti bahasa Indonesia dari home sweet home. Nah, tetapi apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya tahu apa arti sesungguhnya dari home sweet home ini? Nah, mari kita cari tahu. Oke. Tunggu dulu, maaf.
Ternyata kita pakai pointer ya. Bentar ya. Mana pointernya tadi? Maklum ya, ini kan kita kan home sweet home, jadi kita agak fleksibel dikit ya. Maklum baru pertama lihat ini. Nah ada bunyi pula nah. Oke tunggu sebentar. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah arti dari home sweet home itu? Oke, nah sudah bisa ya. Oke. Apa arti dari home sweet home? Mari kita lihat. Nah, arti dari home sweet home. Kalau misalkan biasanya itu kita di sini pasti mengartikannya itu secara langsung. Home sweet home adalah oke, di sini saya tidak mau memberitahukan Bapak Ibu apa arti langsung. Saya mau memberitahukan secara detail, secara bertahap. Supaya Bapak Ibu dan saudara-saudari dan adik-adik bukan cuma menghafal tapi juga mengerti. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, home sweet home. Home sweet home itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu home, yang kedua itu adalah sweet, dan yang ketiga itu adalah home. Nah, arti dari home itu, arti dari home itu adalah rumah. Dan arti dari sweet itu artinya adalah manis. Nah, home satunya lagi artinya ya pasti rumah lagi, oke. Nah sampai di sini itu belum selesai. Nah tadi kan saya sudah bilang kalau misalkan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk supaya bisa mengerti. Oke, sekarang kita lihat yang tengahnya dulu, yang manis. Oke, ketika kita mengingat manis, kita ingat saja sesuatu makanan yang manis-manis. Adik-adik kalau misalkan dikasih coklat happy nggak? Kalau dikasih coklat bahagia nggak? Bahagia. Nah, survei juga sudah membuktikan bahwa ketika kita makan coklat itu bisa membuat mood kita itu jadi bagus. Nah, jadi kita gantikan saja manis itu menjadi yang membuat bahagia. Nah, kalau misalkan home sweet home itu rumah yang membuat bahagia rumah. Masih aneh kan? Nah, karena masih ada masalah satu lagi. Home yang satunya lagi itu jadi kan home-nya ada 2, kita buang saja satu supaya mudah, oke? Jadi bisa disimpulkan home sweet home itu adalah rumah yang membuat bahagia dan nyaman. Nah, rumah yang membuat bahagia dan nyaman itu gimana ya? Masa rumahnya itu tiba-tiba bisa hidup sendiri gitu, terus ngomong ke kita, halo, gitu. Enggak ya? Nah, kita lanjut lagi. Lanjut Koko. Oke, di sini rumah yang dimaksudkan itu, nah bisa Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik lihat rumah itu ada 2 arti dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah house, yaitu bangunan rumah itu sendiri. Bangunan ini, nah kayak gedung ini, itu adalah house. Oke, nah berikutnya. Kalau misalkan home itu adalah isi dalamnya. Nah, apakah isi dalamnya itu? Keluarga. Jadi ketika kita simpulkan semuanya itu, artinya itu menjadi home sweet home itu menjadi keluarga yang membuat bahagia dan nyaman. Nah, Bapak Ibu adik-adik, saudara-saudari sudah mengerti di sini? Tidak ngerti? Kita tes. Oke, kita kasih contoh. Contoh kalau misalkan di dalam kita nih lagi di rumah, terus lagi makan sama-sama, terus kita ngobrol, terus kita ketawa sama-sama. Itu home sweet home bukan? Ya, nah kalau misalkan nih, nah di dalam rumah itu kita makan tapi sediaman. Home sweet home bukan? Bukan. Nah ada lagi satu lagi ini yang jadi masalah penting. Ada orang yang ngomong, nah home sweet home itu kan yang buat nyaman dan bahagia. Aku nyaman sama bahagianya itu kalau misalkan aku di dalam rumah sendirian. Nggak ada yang cerewet, nggak ada yang suruh aku tidur cepet, nggak ada yang cerewet suruh aku beresin ini, beresin itu. Apakah itu yang dinamakan home sweet home? Ayo, bingung kan di sini kan? Yang benar itu adalah bukan home sweet home karena dia ingin sendiri. Arti home sweet home apa? Keluarga. Nah, jadi lanjut Koko. Nah, untuk diingat ya, semua orang mungkin sudah memiliki home atau keluarga. Tetapi
Tetapi tidak semua orang memiliki yang namanya home sweet home. Nah, sudah mengerti adik-adik? Nah, kalau sudah kita lanjut lagi. Yang kedua itu pertanyaannya itu adalah apa ciri-ciri dari home sweet home? Oke, ciri-cirinya itu yang pertama itu adalah menomorsatukan Tuhan. Loh, apa hubungannya menomorsatukan Tuhan? Ya sudah pasti menomorsatukan Tuhan itu yang penting. Nah, kita lihat dulu di Mazmur 127 ayat 1a. Koko bacain aja ya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, artinya itu apa? Jadi seperti ini. Kalau misalkan di dalam suatu rumah itu tidak mempunyai Tuhan, kalau misalkan ini. Nah, kita lihat saja. Yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Jadi kalau misalkan tidak ada Tuhan ya berarti tidak ada kita, betul? Nah, bagaimana caranya bisa ada yang namanya home kalau tidak ada Tuhan, benar? Nah, di situ dan di sini juga sudah jelas dikatakan bahwa kalau misalkan tidak ada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah maka sia-sia. Oke, lanjut yang berikutnya nomor 2. Nomor 2 itu komunikasi baik, tidak ada rasa malu. Yang kayak tadi saya sudah katakan itu. Gimana itu maksudnya? Ya jadi di rumah itu atau dimanapun kita ngobrol. Tidak ada yang saling malu-malu, tidak ada yang saling ya pokoknya sedieman gitu. Nah, tidak ada yang namanya itu menyimpan rahasia. Kita semua terbuka di sini. Nah, jadi sesama keluarga kita harus ngobrol. Seperti itu, oke? Nah, jangan lupa juga adik-adik, ini berhubungan dengan yang nomor 1 adik-adik. Apakah itu? Ketika kita mengingat Tuhan, ingat saja salib Tuhan. Nah, salib Tuhan itu, kalau misalkan kita artikan kan ada banyak. Ada yang bilang pengorbanan Tuhan, seperti itu. Nah, kalau menurut saya, itu salib Tuhan itu ketika kita lihat, itu adalah hukum yang Tuhan katakan hukum yang terutama. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita mau home sweet home, kita harus berdasarkan pada Tuhan. Kalau kita berdasarkan pada Tuhan, kita harus mengasihi sesama juga. Nah, apakah mengasihi sesama jika kalau misalkan kita ketemu terus kita cuma lewat? Nah, apakah itu mengasihi sesama kalau misalkan kita ngobrol sedepanan itu kita cuman sambil main handphone? Nah, coba Koko kasih tunjuk gambarnya Koko, kasih tunjuk gambarnya. Nah, inilah home sweet home, sama-sama bergandengan tangan. Satu lagi Koko. Nah, ini ketika ketemu itu malah main handphone. Apakah itu yang dinamakan home sweet home? Bukan. Oke, nah kita lanjut yang berikutnya lagi. Nomor 3. Nomor 3 itu tidak semua tentang aku, tetapi tentang kita. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah keluarga yang bahagia itu tidak mungkin memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak akan egois. Oke, dia tidak akan egois. Nah, jadi kalau misalkan itu tidak mungkin dalam home sweet home itu tidak mungkin orang berkata, aku maunya seperti ini, aku maunya seperti itu. Pokoknya maunya aku. Nah itu. Nah, ada enggak di sini yang adik-adik yang sering seperti itu? Mama pokoknya aku maunya ini, pokoknya aku maunya itu. Nah, lagi sakit misalkan, lagi batuk. Mama pokoknya aku mau es krim. Nah, boleh enggak seperti itu? Siapa itu? Nah, enggak usah ditunjuk. Oke. Nah, jadi semuanya itu bukan tentang aku, tapi tentang kita. Nah, misalkan nih, mau kemana kita? Nah, misalkan yang satu enggak suka, ya sudah kita cari tempat yang lain. Oke, nah, seperti itu. Jadi adanya saling memahami satu sama lain. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat itu tidak ada benci. Nah, apa maksudnya? Di dalam keluarga itu, ya di dalam kehidupan kita itu pasti ada yang namanya masalah. Tidak mungkin orang tidak ada masalahnya. Tapi ingat adik-adik, kayak kita main game. Nah, kalau misalkan main game itu pasti ada masalah, betul enggak? Nah, kalau ada masalah itu ketika kita bisa melewati masalah itu, maka kita akan naik ke level yang berikutnya dan akhirnya kita akan jadi semakin
kuat. Nah, apa hubungannya dengan tidak ada benci ini? Nah, akhirnya itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan dan akhirnya mereka akan saling benci dan itulah yang membuat home itu menjadi tidak home sweet home. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 5, perhatian dan pengertian. Nah, ini tadi Koko sudah kasih tahu ya. Saya sudah kasih tahu tadi. Perhatian dan pengertian. Kalau misalkan dalam satu rumah itu kalau misalkan ada yang ya sedih lah seperti itu, boleh kita tanyain. Halo, kenapa kamu? Kok hari ini sedih? Nah, adik-adik kalau misalkan lagi sedih boleh cerita ke orang tua atau yang ibu-ibu yang lagi sedih atau ibarat tidak dapat barang diskon. Nah, boleh cerita ke ini suami. Kalau misalkan suami lagi pusing kerja, boleh cerita ke istri. Nah, seperti itu. Semua jadi saling komunikasi, saling pengertian. Tidak boleh yang namanya itu kalau misalkan nih orang lagi sedih, terus kita diemin. Besok diemin lagi. Besoknya diemin lagi. Sudah biasa. Nah, kalau lama-kelamaan seperti itu, orang yang sedih itu tidak memiliki perhatian, dia akan menutup diri dan akhirnya dia akan mencari tempat yang bisa memperhatikan dia. Nah, itu bahayanya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Di mana saja kita bisa merasakan home sweet home? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang di sini datang bareng keluarga? Angkat tangannya. Wih, tidak semuanya ya. Oh, banyak juga berarti yang tidak datang bersama keluarga ya. Coba sekali lagi. Yang tidak datang sama keluarga, angkat tangan. Yang tadi datang sama keluarga sedikit. Yang tadi datang ini juga sedikit juga. Oke. Baiklah, kalau seperti itu berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik belum tahu di mana saja kita bisa merasakan home sweet home. Oke, kita lanjut. Di mana saja? Yang pertama itu adalah keluarga kandung. Keluarga kandung itu seperti apa? Ya, sudah pasti yang ada di dalam satu kartu keluarga kita. Bapak, Ibu, anak. Nah, anak-anak itu berupa ya saudara-saudari kita. Nah, seperti itu, oke. Nah, yang setiap hari lah pokoknya kita ketemu itu. Oke, lanjut. Keluarga angkat. Nah, maaf dulu sebelumnya mungkin ada beberapa yang tidak memiliki keluarga lagi atau keluarganya sudah tidak ada atau apa segala macam. Nah, mungkin mereka akan mencari keluarga yang menurut mereka itu mereka dekat dengan orang itu dan mereka menjadikan keluarga. Contohnya sahabat, contohnya teman kantor atau teman sekolah atau tante atau om. Nah, pokoknya itu. Nah, kita lihat di Amsal 18 ayat 24. Nah, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berarti sahabat juga bisa dijadikan keluarga. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini yang Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik lupakan. Ini keluarga di dalam Tuhan. Di mana itu? Di gereja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di sini lagi di mana? Di gereja. Jadi siapa yang datang sama keluarga? Angkat tangan. Seperti itu. Kita semua datang sama keluarga. Tidak ada yang sendirian. Tadi baru kita nyanyikan, gerejaku adalah rumahku. Nah, terus sudah lupa sekarang. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita kan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sudah pernah melihat nih di kita punya ya brosur atau apapun itu ada ayatnya di situ. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Oke. Saya bacakan sendiri saja ya karena kan di sini ada anak-anak, ada orang dewasa. Yang orang dewasa sudah sampai ayat 22, adik-adik baru sampai 19. Oke. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oke, sudah catat itu anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, di sini sudah jelas dikatakan di ayat 19 itu bahwa kita semua ini adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi jangan ada di sini yang merasa, aduh aku sendiri, aku tidak punya keluarga. Kita semua di sini adalah keluarga. Oke?
Nah, terus ayat 20 ini saya mau kasih tahu ini Bapak Ibu. Ini adalah dasar ciri-ciri dari home sweet home itu yang seperti yang tadi sudah saya katakan itu, bahwa menomorsatukan Tuhan. Itu artinya apa itu? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Untuk sekedar tahu, batu penjuru itu adalah batu pertama yang ditanamkan ketika mau membangun sebuah rumah. Oke, lanjut Koko, ada gambar? Oke, nah ini dia. Contohnya itu, nah seperti yang itu tuh. Yang paling atas itu, oke bisa dilihat. Nah yang paling atas itu adalah batu pertama untuk fondasi sebuah bangunan. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, jadi yang pertama kali harus ditaruh di situ dalam sebuah rumah itu adalah Tuhan. Makanya kita harus menomorsatukan Tuhan, karena Tuhan adalah fondasi yang kuat. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita tidak menomorsatukan Tuhan, maka rumah itu tidak akan tercipta yang namanya home sweet home. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rumah itu akan rubuh. Oke, nah lanjut. Nah, di sini saya mau memberitahu sekali lewat tentang gereja. Seperti yang Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik tahu, kalau misalkan di dalam gereja itu kita terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ibadah anak-anak. Yang kedua itu ibadah anak muda atau remaja. Yang ketiga itu adalah ibadah umum. Ya seperti sekarang ini campur-campur. Ada yang sudah umur sekian, ada yang umur masih di bawah. Nah seperti itu. Oke. Nah mengapa terkadang di dalam suatu gereja itu tidak tercipta yang namanya home sweet home? Itu bisa dikarenakan tidak sesuai pada tempatnya. Contoh kalau misalkan anak-anak itu kan dari balita sampai ke SD. Kalau misalkan ibadah anak muda remaja itu SMP, SMA, kuliah, nah seperti itu. Nah kalau umum ya campur-campur lah seperti itu ya. Nah terkadang itu ada anak-anak yang belum mau untuk ke sekolah minggu, belum mau ke ibadah anak-anak. Ah, kalau misalkan seperti itu, contoh adik-adik kalau misalkan ikut ibadah yang umum, kan itu bahasanya sudah berbeda. Masing-masing itu sudah berbeda. Kalau ibadah anak-anak itu ya seperti ini. Kita jelaskan itu sedikit demi sedikit. Nah kalau misalkan ibadah umum itu pastinya itu langsung to the point. Langsung pada intinya seperti itu. Oke. Nah jadi untuk adik-adik di sini yang belum sekolah minggu. Boleh naik ke sekolah minggu. Kalau misalkan di sini orang tuanya ada yang mungkin anak-anaknya tidak mau untuk bersekolah minggu, boleh hubungi kami yang pakai baju seperti ini. Nah kami akan datang menghampiri dan kami akan mencoba untuk mendekati anak tersebut untuk supaya ikut sekolah minggu. Oke. Nah kalau untuk ya anak muda sih ya masih inilah. Justru anak muda itu mereka adalah masa-masa di mana mereka mencari sesuatu jati diri, yaitu sesuatu yang benar. Jadi makanya pentingnya itu untuk anak muda ikut yang anak muda. Karena kalau misalkan ibadah anak muda itu pastinya yang kekinian, yang masa sekarang ini. Jadi alangkah bagusnya kalau misalkan kita menempatkan tempat pada tempatnya. Nah ada yang jadi masalah lagi, satu lagi. Untuk yang ibadah umum ini. Oke, ada orang-orang yang mereka tidak mau datang untuk ibadah, paling datangnya cuma sekali-sekali. Karena tujuannya apa? Katanya, aku males mau ibadah, bahasanya terlalu berat. Padahal umur lah sudah 17 ke atas, sudah 21 ke atas. Tapi mereka masih berkata, aduh aku tidak paham, itu terlalu berat untuk aku. Nah pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yang umurnya di atas 17 yang mengatakan demikian, itu bergereja di dalam negeri atau di luar negeri? Bapak Ibu saudara-saudari itu bergereja di Indonesia atau di Korea atau di Jepang? Kalau misalkan di Indonesia pastinya Bapak Ibu saudara pasti bisa mengerti apa yang dimaksudkan di dalam ibadah umum tersebut. Oke, mungkin ada yang bilang kalau misalkan beratnya itu maksudnya itu pelajarannya. Tapi saya yakin kalau misalkan semua di sini yang datang dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita pulang dengan sia-sia. Betul? Nah, di situ. Jadi kalau misalkan untuk orang yang belum paham, itu boleh datang dulu ke sini. Yang penting hati ini terus berserah saja kepada Tuhan. Dijamin paling enggak ada satu kalimat
yang menyentuh di hati dan itu sangat memberkati untuk kita. Oke? Nah, jadi jangan pernah remehkan satu kata atau satu kalimat karena itu sudah bisa membangun diri kita. Oke? Oke, kita lanjut. Sekarang, apa pentingnya home sweet home? Oke. Home sweet home pentingnya itu. Nah, kalau misalkan di dalam keluarga itu kita bahagia, kita nyaman. Oke, kalau misalkan di dalam rumah kita nyaman, kita pasti bahagia. Itu sudah pasti. Kalau kita bahagia, kita pasti betah di rumah. Sedangkan kalau misalkan kita di dalam rumah ini posisinya tidak nyaman, tidak betah, tidak bahagia, kita pasti mau mencari tempat yang bisa membuat kita bahagia. Untung kalau misalkan dapatnya tempatnya yang bagus. Tempat yang bisa membangun kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Kalau dapatnya itu yang tempat yang membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Hidup kita jadi terhilang. Kita jadi bisa berbuat yang namanya kejahatan seperti itu. Nah, lihat di sini. Seperti yang kayak tadi ya, di kesaksian tadi kan. Itu ada kan tadi. Nah, mama siapa itu? Nah, tadi yang video yang sudah kita tonton pertama tadi, ada dua kan. Ada C. Sulfi dan C. Oke. Nah, di situ mereka menceritakan bahwa kalau misalkan anak-anak mereka itu ditempatkan di tempat yang benar, yaitu di gereja. Coba kalau misalkan di luar-luar posisinya itu, ya kalau misalkan contoh di luar mereka tidak pernah yang namanya ke gereja, mereka hanya di rumah nonton TV seharian gitu. Apakah mereka akan bertemu di sana? Apakah Bapak Ibu pernah berpikir kalau misalkan kalau misalkan anak-anak itu di rumah itu, sekali nonton mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan. Mereka bisa ini. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak, karena yang ditonton oleh anak-anak itu pasti yang lucu-lucu seperti kartun, seperti itu kan. Nah, oke, lanjut. Oke, mari kita baca dulu di sini Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi apakah pentingnya home sweet home itu berpengaruh kepada keutuhan dari keluarga itu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa melihat ada keluarga yang terpisah-pisah, contoh maaf kata, ada yang bercerai segala macam seperti itu dikarenakan tidak adanya home sweet home di dalam rumah. Kita bisa lihat kalau misalkan ketika gereja juga seperti itu artinya tidak ada home sweet home, tapi kita percaya saja bahwa yang kita tinggal sekarang ini itu semua home sweet home. Oke, lanjut. Nah, ini ada rumus di sini. Home dikurangi sweet home itu jadinya broken home. Broken home itu artinya rumahnya hancur. Oke. Nah, home plus sweet home itu sama dengan strong happy home. Nah, jadi semakin home sweet home kita semakin kuat, keluarga kita semakin kuat. Kalau misalkan home-nya tidak ada sweet home, ya hancurlah rumahnya. Disitulah yang namanya perpecahan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini paling penting ini penting ini. Siapakah yang berperan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan home sweet home? Oke, lanjut. Seluruh anggota keluarga atau yang di dalam rumah misalkan yang berperan penting untuk menciptakan home sweet home itu papa saja, betul? Salah. Kalau misalkan di dalam gereja yang bertanggung jawab untuk menciptakan home sweet home itu hanya Bapak Pendeta, betul? Salah, semua anggota keluarga, termasuk jemaat, termasuk pengerja semuanya. Jadi kita jangan saling lihat sana sini. Oh, pokoknya aku masih kecil. Kalau di rumah ini pokoknya papa mama yang harus bahagiain aku. Itu salah. Itu tidak boleh seperti itu. Kita ini satu keluarga, bukannya yang satu bos, yang satu pegawai seperti itu, oke? Nah, contoh keluarga di dalam Tuhan, nah gereja ya. Di dalam gereja itu ada gembala atau pendeta, pengerja dan jemaat. Kita tes, kalau misalkan kita buang gembala dan pendeta, cuman ada pengerja dan jemaat, apakah gereja itu lengkap?
Tidak, kalau misalkan pengerjanya tidak ada, gembala dan pendeta sama jemaatnya saja yang home sweet home. Apakah itu bakal home sweet home? Tidak, karena semua itu membutuhkan satu sama lain. Jadi di sini jangan ada yang berkata, oh saya diam-diam saja di sini. Bisa dong, pokoknya kita semua di sini bergerak untuk menciptakan home sweet home kita. Kita jangan ada yang malu-malu. Nah, tidak usah jauh-jauh. Saya tidak menyuruh kita semua di sini untuk semua pelayanan. Kalian pokoknya harus pelayanan musik. Oh kalian pokoknya harus ngajar sekolah minggu. Tidak, cukup satu saja juga sudah membuat sangat bahagia, yaitu senyum. Coba kalian kalau misalkan senyum kiri kanan, happy enggak? Kalau kita lagi bersedih seharian, Bapak Ibu dan saudara-saudari dan adik-adik boleh tes. Kalau misalkan kita lagi sedih seharian, terus melihat seorang saja senyum ke kita, itu sudah dijamin membuat kalian dalam hati, mulai senyum, mulai bahagia. Itu dijamin itu pasti. Jadi senyum itu juga merupakan suatu hal yang baik untuk menciptakan home sweet home. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh cukup dengan senyum saja itu sudah sangat memberkati sekali untuk orang lain. Oke, lanjut. Bagaimana cara menciptakan home sweet home? Nah, bagaimana caranya itu? Yang pertama, menomorsatukan Tuhan seperti yang tadi. Karena ya tidak usah saya jelaskan lagi, pokoknya yang menciptakan kita Tuhan. Jadi Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Nah, di dalam satu keluarga itu juga Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, benar? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong, semua teman-teman saya tidak ada yang perhatiin saya. Apakah keluarga kita tidak ada yang memperhatikan kita? Salah. Masih ada keluarga yang memperhatikan kita, yaitu Bapa kita yang di sorga. Jadi semua di sini jangan ada yang merasa kesepian. Karena bagaimanapun Bapa kita di sorga selalu memperhatikan kita. Tapi Bapa di sorga tidak pernah membantu saya. Tunggu dulu, saya mau bertanya. Coba Bapak Ibu saudara-saudari di sini sadari ketika pagi-pagi kita bangun. Siapa yang memberi kita nafas? Semua Tuhan. Siapa yang membuat jantung kita berdetak? Itu Tuhan, bukan baterai. Beda kalau misalkan mesin. Kalau misalkan mesin itu suatu mainan, itu kan pakai baterai. Tapi kita ini diciptakan Tuhan itu unik. Tanpa perlu baterai, tanpa perlu dicas. Ya dicas makan lah maksudnya itu. Tanpa perlu ini kita masih bisa hidup semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus selalu mengingat Tuhan kapanpun dan dimanapun. Oke, lanjut nomor 2. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Nah, ini seperti yang nomor 1 tadi. Sengaja saya ulangin itu supaya kita mengingat kepada Tuhan lagi. Nah, kalau misalkan semakin kita banyak bersyukur kepada Tuhan, kita pasti bisa selalu bahagia. Contohnya misalkan nih, Bapak Ibu kan ingat kalau misalkan tembok Yeriko itu bisa runtuh itu karena semua umat Israel itu bersyukur kepada Tuhan dan memuji dan menyembah. Mereka mengelilingi dan akhirnya tembok itu roboh. Nah seperti itu. Jadi kita juga harus menghancurkan tembok-tembok penghalang kita di dalam keluarga dengan cara selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus memuji dan menyembah Tuhan selalu seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Nah nomor 3 ini membuang ego. Oke, membuang ego itu seperti apa yang tadi? Kita harus mengalah. Kita tidak boleh semuanya itu, pokoknya kita yang paling benar. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik, kita di sini tidak bisa 100% sempurna. Saya juga di sini tidak sempurna. Saya ngomong di depan sini saya juga tidak sempurna. Kita semua di sini tidak sempurna. Bapak pendeta pun juga tidak bisa sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Jadi kita harus setiap hari belajar. Kita harus tanya Tuhan, apakah yang benar itu? Kita harus mengalah satu sama lain. Di dalam rumah tidak boleh, pokoknya maunya kita sendiri. Seperti itu, oke? Nah lanjut, nomor 4. Berbaur. Apa gunanya berbaur? Kebanyakan orang di sini itu pada suka yang namanya itu berkelompok. Padahal kita semua diciptakan Tuhan itu sama.
Kita semua sama-sama mempunyai mata, kita semua mempunyai hidung. Ya ada mungkin yang ini ya, ini tapi mereka mempunyai karunia yang lain. Mereka mempunyai, pokoknya semua itu diciptakan Tuhan mempunyai tujuan masing-masing. Ada orang yang seperti di Alkitab itu kan dikatakan kan, orang yang lumpuh itu memang ada orang yang lumpuh, tapi itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi di sini semuanya kita harus bersyukur, oke? Nah, maksudnya itu seperti ini. Ada orang yang berkata bahwa, oh, saya cuma mau berbaur dengan orang-orang yang saya suka saja, yang saya pokoknya anggap dia itu selevel dengan saya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan semuanya seperti itu di dalam sebuah keluarga itu tidak akan terbentuk yang namanya home sweet home. Kita semua di sini sama, kita semua anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak ada yang boleh yang namanya terpecah-pecah. Kita harus berbaur sesama dengan pelayanan, sesama dengan jemaat. Pelayanan dan jemaat semua boleh berbaur. Jangan ada yang terpisah. Misal pelayanan berkumpul sendiri, jemaat berkumpul sendiri. Yang ini, oh aku cuman mau berkenalan dengan orang yang sudah aku kenal. Aku cuman mau ngobrol dengan orang yang sudah aku kenal, seperti itu. Itu tidak boleh. Pokoknya kita harus berbaur untuk supaya kita bisa bersatu. Oke, yang terakhir. Mulai dari diri sendiri dan bersabarlah. Nah, maksudnya itu apa? Ya kita tidak bisa mengharapkan untuk dalam satu keluarga itu orang itu yang mulai duluan. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa misalkan kita tidak memiliki yang namanya home sweet home, itu yang harus mulai duluan itu adalah kita, bukan orang lain. Karena orang lain itu mungkin tidak sadar seperti itu. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri, oke? Nah, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 10. Di sini tidak ada tampilannya, saya akan mengatakan saja pada intinya. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kalian mendahului untuk saling mengasihi dan menghormati. Itu artinya apa? Ingat itu, jangan mau aku mau memberi tapi aku mau diberi dulu. Aku mau salamin orang ini tapi dia harus salamin aku dulu. Nah itu kan sama yang seperti nomor 4 tadi. Jangan ada level di antara kita. Kita semua ini sama, mau yang kecil, mau yang besar, semua sama. Semua kita harus saling menyapa satu sama lain. Kita harus semuanya saling akrab seperti itu. Oke? Nah, jadi mulailah dari diri sendiri, jangan pernah mengharapkan dari orang lain. Nah, satu-satunya jalan mungkin kita ngomong, tapi mau sampai kapan kalau seperti itu? Ya balik-balik lagi ke yang nomor 1 tadi. Kita berdoa saja kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang penting kita sudah maksimal, kita sudah memberikan yang terbaik kita. Kita sudah berusaha untuk merubah orang ini, kita berdoa, Tuhan saya minta supaya keluarga saya bisa pulih, seperti itu contoh misalkan. Nah tapi kalau belum pulih-pulih ya kita tunggu saja waktunya Tuhan. Yang pasti yang kita harus ingat cuma satu, ketika kita terus melakukan yang terbaik dan melakukan yang benar di mata Tuhan, nanti kelak waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita mendapatkan kemuliaan di dalam sorga. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke. Nah, untuk mengingat bagaimana cara menciptakan home sweet home ini, saya memberitahu, ingat saja jari-jari kalian. Oke, mari kita tes. Nomor 1. Oh, belum. Oke, nomor 1 itu menomorsatukan Tuhan. Ya, ini 1 kan, nomor 1. Nomor 1 Tuhan. Oke. Yang kedua, bersyukur selalu kepada Tuhan. Apa hubungannya? Coba kalian pencet hidung kalian pakai ini 2 jari ini. Nah, susah napas? Susah kan? Nah, jadi itulah artinya kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan napas sampai hari ini. Yang ketiga, membuang ego. Bagaimana? Membuang ego. M, membuang. E, ego. Oke? Nah, yang keempat itu. Nah, ini agak susah ini. Ini agak susah. Berbaur. Oke. Jangan ada yang berkelompok. Oke, kelihatan? Jangan ada yang berkelompok, tapi kita harus berbaur, bersatu supaya tercipta yang namanya home sweet home. Yang terakhir nomor 5. Mulailah dari diri dahulu, jangan tunggu orang lain, bersabarlah dan serahkan semua kepada Tuhan. Oke? Nah, sebagai kesimpulan,
Home sweet home itu jadi intinya itu adalah keluarga bahagia. Nah, ciptakanlah home sweet home di dalam rumah. Rumah di mana saja tadi? Di dalam keluarga, keluarga kandung, keluarga angkat, dan keluarga di dalam Tuhan. Oke, home tanpa sweet home lama-lama akan berubah menjadi broken home. Jadi kita harus menciptakan home sweet home supaya keluarga kita bisa terus bertahan dan semakin kuat. 4, semua anggota keluarga adalah kunci home sweet home. Jadi jangan ada yang ngomong, oh saya pokoknya itu saya cuma mau diam-diam aja pokoknya. Nah, jangan ada yang seperti itu, semua harus bergerak, oke? Nah, yang terakhir, ingat 5 cara untuk menciptakan home sweet home tadi. Ingat saja 5 jari tadi, oke? Nah, oke, saya undang semua pemain musik boleh maju ke depan. Sebagai penutup, saya akan menceritakan singkat. Tadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sudah menyanyikan sebuah lagu. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, tahukah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik bahwa lagu itu diambil dari kitab Mazmur pasal yang 84 ayatnya yang ke-11. Mazmur 84 itu dituliskan oleh Bani Korah. Bani itu artinya keturunan, dan Korah itu adalah seseorang yang merupakan pemimpin dari pemberontakan ketika Tuhan memakai Musa untuk membebaskan umat Israel. Nah, di dalam situ yang pada harusnya itu Bani Korah, keturunan Korah itu musnah, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, anak-anak Korah semuanya itu bertobat dan mereka benar-benar mencari Tuhan. Sampai akhirnya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin pujian-pujian. Dan pada akhirnya, lihatlah yang seperti tadi, Mazmur 84 tadi katakan, dia merasakan home sweet home bersama dengan Tuhan. Dia mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu. Pelataran itu artinya itu adalah halaman. Bayangkan di halaman rumah Tuhan saja mereka bisa bahagia, apalagi di dalam rumahnya. Oke, nah jadi posisinya akhirnya ketika mereka sudah bertobat, mereka mulai mencari Tuhan. Keturunan-keturunan mereka masih ada sampai sekarang ini. Dan bahkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah tahu, salah satu keturunannya itu adalah nabi yang besar, yaitu Nabi Samuel. Nabi yang mengurapi dua raja di Israel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Apakah Bapak Ibu mau di sini keluarga kita hancur? Atau Bapak Ibu mau di sini keluarga kita semakin kuat? Oke, mari kalau misalkan kita mau untuk lebih lagi, kita mau supaya keluarga kita semakin kuat, kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang malu-malu lagi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar jemaat saja yang menyanyikan, lebih baik 1 hari. Lebih baik 1 hari di pelataranmu
Tuhan, inilah kerinduan umat-Mu Tuhan. Lihatlah setiap hati-hati anak-Mu ini ya Tuhan, yang merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Jamahlah kami lebih lagi Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, jemaat saja. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan kami semua di sini ya Tuhan, satu keluarga-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah supaya kami ya Tuhan bisa sungguh-sungguh ya Tuhan menciptakan home sweet home ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami ya Tuhan menetapkan Engkau sebagai batu penjuru kami ya Tuhan, sebagai fondasi kami ya Tuhan, agar hidup kami ya Tuhan semakin diperkuat lagi di dalam Engkau Tuhan. Biarlah supaya kami ya Tuhan bisa menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk bisa menciptakan home sweet home dimanapun ya Tuhan. Biarlah supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan ketika orang melihat kami ya Tuhan, mereka melihat Engkau ya Tuhan di dalam kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah supaya Engkau pimpin setiap acara ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian kartu ucapan anak-anak sekolah minggu untuk orang tua. Tolong pembina boleh dibagi-bagikan kartunya ke anak-anak. Oke, udah? Oke, dipersilakan anak-anak yang sudah memegang kartu ucapan terima kasihnya boleh menghampirin orang tuanya. Kasih kartu ucapannya. Sambil anak-anak memberikan kartu ucapannya kepada orang tua, mari kita saksikan tayangan berikut. Mama, I love you Papa, I love you Kongkong, I love you Papa, Jesus bless you. Terima kasih Bapak Mama, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Papi Mami, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Bapak Mama, I love you, Jesus bless you. I love you, Jesus love you. Mama, Papa, I love you. Jesus bless you. Oh. Terima kasih Mama Papa, I love you, Jesus bless you. Mama, I love you, Jesus bless you. Papa Mama, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Mama Papa, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Papa Mama, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Papa Mama, I love you, Jesus bless you. Papa Mama, Bapak, Jesus bless you. Terima kasih Papa Mama, I love you, Jesus bless you. Mobil ada yang Bless you. Terima kasih Papa Mama, Jesus bless you.
bless you. Papa, Mama, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Papa Mama, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Papa Mami, Jesus bless you. Thank you Mami Daddy, I love you, Jesus bless you. Iya. Thank you Mami Papi, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Mama Bapak, I love you, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Mama, I love you, Jesus bless you. Terima kasih Bapak Mama, I love you. Papi Mami, kasih Mami, I love you, Jesus, Jesus bless you. Ya, yang sudah menerima kartu ucapan terima kasihnya, anak-anak boleh kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Berikutnya akan ada pembacaan puisi dari Daniel. Saya persilakan. Salam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membaca puisi yang berjudul Gerejaku adalah Rumahku. Gerejaku adalah rumahku. Tak ada keraguan di dalam hatiku. Tak ada kata selubung dalam tawa mereka. Kasih, bahkan cinta tanpa syarat yang mungkin aku terima dari mereka. Tak ada candaan tentang cerita hidupku. Mereka menjadikannya seperti air hidup untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, kasih kepada Yesus Kristus. Lalu aku sujud berdoa di dalam Dia. Tuhan, aku rindu mendengar isi suara hati-Mu. Tuhan, aku rindu gerejaku, keluargaku, dan altarnya. Tempatku bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihiku. Jadikan aku sebagai anak-anak terang-Mu. Tak ada yang bisa menghentikan cerita tentang hidupku. Kasih-Mu tak terbatas oleh apapun. Dan biarlah aku bersama keluargaku datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Saudara Daniel. Lalu berikutnya kita akan ada penampilan lagu solo dari Jordi. Saya persilakan.
jadikan hati ini untuk kejamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Ya, terima kasih Untuk Jordi. Boleh. Baik, selanjutnya akan ada persembahan dance dari anak-anak sekolah minggu. Saya persilakan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about
untuk penampilannya yang dahsyat dan luar biasa. Di momen Hari Nasional Anak ini, saya mengajak untuk semua anak-anak sekolah minggu, boleh kita sama-sama maju ke depan. Pembina juga boleh, silakan. Langsung beda ya. Yuk semuanya anak-anak sekolah minggu. Tes. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah lupakan. Di sini
Oke, dipersilakan turun kembali anak-anak. Baik, itulah penampilan dari anak-anak sekolah minggu yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah di setiap hidup mereka, mereka boleh terus mengikut Yesus sampai langkah yang terakhir. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mempersiapkan persembahan kita untuk siang ini. Yang sudah mempersiapkan persembahannya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat amplop persembahan kita ke atas. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat setiap amplop persembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah ini kami Tuhan, setiap persembahan kami, perpuluhan, dana misi, dana sosial, ataupun dana pembangunan Tuhan. Biar kami mau memberi Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami dapat selalu berkata dengan iman, bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, seperti biasa pada hari Selasa 2 Agustus 2022, pukul 7 malam, akan diadakan Maranatha Bible Study SMK bagian 9 dengan tema tertanam dalam gereja lokal. Yang kedua, ada doa pagi pada hari Jumat 5 Agustus 2022, pukul 5 pagi melalui via Zoom. Doa bersama digabungkan dengan doa pagi. Pengumuman ketiga, akan ada Harnas Kaum Pria pada minggu depan tanggal 7 Agustus 2022. Ibadah Raya 1 pukul 9 secara online dan onsite. Ibadah Raya 2 pukul 6 malam secara onsite. Setiap ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh kaum pria. Oke, sekian pengumuman dan terima kasih. Selanjutnya saya minta ketersediaan Ibu Tina untuk membawa kita dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, karena ini adalah minggu keempat di bulan Juli, mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri untuk menyatakan sama-sama berdoa untuk doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari pulanglah dengan membawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan pertolongan Roh Kudus yang manis yang memampukan kita untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan sampai Maranatha Tuhan menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.